Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Tertulis di dalam kitab Keluaran 17 ayat 9, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ayat di atas terambil dari kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Yang di tangan Anda. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, panggilan Allah untuk suatu tugas mencakup kekuatan yang Dia berikan demi menyelesaikan tugas itu. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, para petugas kebun binatang yang menangani ular selalu akan mengatakan kepada Anda agar jangan sekali-kali menangkap ular dengan memegang ekornya. Apabila itu terjadi, maka dalam sekejap ular itu akan membelit dan membenamkan taringnya di tangan Anda. Cara yang tepat untuk mengendalikan ular adalah dengan memegang kepalanya. Mohon jangan mencoba hal ini di rumah. Namun, Allah justru meminta Musa supaya memegang ular pada ekornya. Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5,
Musa, yang telah berpengalaman menghadapi berbagai jenis ular di gurun Midian, tentu tahu bahwa cara itu sangat tidak bijaksana. Apa yang ingin Allah ajarkan kepada Musa? Allah ingin Musa menyadari kekuasaannya dan bersedia dipakai sebagai utusannya. Pada dasarnya, hanya ada sedikit perbedaan antara melempar tongkat ke tanah dan memegang ular pada ekornya. Keduanya merupakan tindak ketaatan kepada Tuhan. Pelajaran yang dapat diambil adalah Allah mampu menggunakan apapun yang Dia inginkan untuk menyampaikan pesannya kepada manusia melalui Musa. Apa yang ada di tangan kita? Dalam beberapa hal, hidup kita berada di tangan kita. Kita dapat memilih untuk menghamburkan setiap jam, hari, minggu, bulan, dan tahun demi kepentingan kita sendiri atau memilih untuk hidup dalam ketaatan yang akan berguna bagi Allah yang Maha Kuasa. Kita akan heran saat menyaksikan betapa banyaknya hal yang Tuhan sempurnakan dalam diri kita dan melalui kita, apabila kita taat melakukan kehendak-Nya. Apa yang ada di tangan Anda? Rema hari ini, Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini." Itulah doa pertama yang diucapkan Otto dan Geisler, dua pengabar Injil dari Eropa yang pertama di tanah Papua, pada tanggal 5 Februari tahun 1855. Kalau sekarang tanah Papua secara umum terbuka untuk firman Tuhan, itu tidak terjadi dengan mudah. Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler membawa Injil di Papua lewat Pulau Mansinam. Perjalanan yang sukar, kehidupan yang keras, keadaan alam yang tidak bersahabat, rintangan bahasa, serta pertentangan budaya, mereka lewati dengan semangat pantang menyerah. Namun yang pasti, perjuangan mereka disokong oleh Perhimpunan Utusan Tukang di Belanda. Lembaga yang didirikan oleh Pendeta Otto Gottlob Heldring ini bukan hanya membekali calon penginjil dengan kemampuan bertukang, tetapi juga terus-menerus mendoakan setiap utusan yang berangkat untuk menginjil. Satu waktu, bangsa Amalek datang dan menyerang bangsa Israel di Rafidim. Sementara Musa mengutus Yosua untuk berperang melawan mereka, ia berdiri di puncak bukit untuk berdoa kepada Allah. Setiap kali Musa mengangkat tangannya ke langit, orang Israel menang berperang. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, orang Israel kalah. Harun dan Hur pun membantu mengangkat tangan Musa hingga matahari terbenam, sampai bangsa Israel menang atas orang Amalek. Ya, memperoleh kemenangan tidaklah mudah. Begitupun saat Tuhan memberikan kita mandat untuk membebaskan bangsa kita. Kita bukan hanya perlu berjuang secara jasmani, tetapi ada peperangan yang tak kelihatan yang harus kita waspadai. Itu sebabnya, ketika kita menjalankan panggilan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, kita juga perlu berjuang dalam alam roh, bangun kehidupan doa yang kuat tanpa terputus-putus. Jangan biarkan satu celah pun terbuka untuk iblis menyusup masuk dan menyerang kehidupan kita. Percayalah, saat kita berjuang secara jasmani dan juga secara rohani, Tuhan akan mengerjakan bagiannya yang mendatangkan kemenangan bagi kita. Renungankan, dibutuhkan perjuangan jasmani dan juga rohani untuk dapat meraih kemenangan besar.
Bagaimanakah Anda memperjuangkan mandat Tuhan selama ini? Mengapa selain berjuang secara jasmani kita juga perlu berjuang secara rohani? Bagaimana Anda dapat berjuang secara rohani dalam kehidupan pribadi Anda dan juga saat menjalankan mandat Tuhan? Doa untuk hari ini. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri dalam perjuangan kami. Engkau yang memberikan panggilan, Engkau juga yang memperlengkapi dan memimpin perjuangan kami. Pakai kami lebih lagi, agar kami dapat mempermuliakan nama-Mu dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa artinya tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda? Kejadian 49 ayat 10. Dalam berkat Yakub atas ke-12 putranya, dia mengatakan ini tentang Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, atau tongkat penguasa dari antara kakinya, sampai dia yang memilikinya akan datang dan ketaatan bangsa-bangsa akan menjadi miliknya. Ketika Yakub berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dia juga memberikan ramalan ilahi tentang seorang keturunan khususnya yang akan datang dari garis keturunan Yehuda. Yakub berkata bahwa suku Yehuda akan memiliki tongkat kerajaan, sampai kedatangan pemilik, yang akan dihormati semua bangsa. Beberapa terjemahan yang lebih literal, menerjemahkan nubuatan tersebut sebagai, sampai Shiloh datang, menegaskan bahwa Mesias akan menjadi keturunannya. Di zaman kuno, tongkat kerajaan seringkali berupa tongkat panjang penuh. Perhatikan bahwa, dalam puisi nubuat Yakub, kata tongkat kerajaan dan tongkat penguasa digunakan secara paralel. Tongkat kerajaan biasanya terbuat dari kayu berukir dan terkadang dihiasi dengan logam halus atau permata. Itu melambangkan kekuatan dan otoritas absolut seorang penguasa atas suatu suku atau bangsa. Kata Ibrani yang sama yang diterjemahkan tongkat terkadang diterjemahkan sebagai pentungan, tongkat, atau tongkat, yang semuanya dapat digunakan sebagai senjata. Skepter melambangkan kekuatan sipil dan militer yang tak tertahankan yang dimiliki seorang penguasa atas perintahnya. Ketika Yakub berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dia memberikan sebagian ramalan ilahi tentang anak-anak Yehuda. Berabad-abad kemudian, ketika keturunan Yakub membentuk sebuah bangsa di tanah perjanjian dan raja-raja mulai memerintah, garis keturunan Yehudalah yang menjadi garis keturunan kerajaan. Dimulai dengan Daud, garis keturunan raja-raja Yehuda berlanjut melalui Salomo, Rehoboam, Abia, dan banyak lainnya, sampai ke Zedekia, Raja Yehuda yang terakhir. Nubuat Yakub menjadi kenyataan. Suku Yehuda memiliki tongkat kerajaan raja-raja dari dinasti Daud. Semuanya adalah keturunan dari putra keempat Yakub, Yehuda. Shiloh menjadi gelar Mesias. Belakangan dalam sejarah Alkitabiah, Tuhan memberitahu Raja Daud, seorang keturunan Yehuda, bahwa tahtanya akan ditegakkan selamanya. Dia yang menggenapi nubuatan ini adalah Yesus Kristus, yang kerajaannya kekal. Yesus adalah singa dari suku Yehuda tunas Daud. Karena Yesus Kristus, tongkat kerajaan belum beranjak dari Yehuda. Otoritas duniawi, yang dilambangkan dengan tongkat kerajaan, bersifat sementara, dan raja-raja duniawi sering mendapati tongkat kerajaan mereka terlepas dari genggaman mereka.
tetapi tongkat kekuasaan yang dipegang oleh Mesias, Yesus Kristus, tidak akan pernah hilang, dicuri, atau dikesampingkan. Ketika Dia mendirikan kerajaannya di bumi, itu akan menjadi salah satu keadilan yang sempurna. Tahta-Mu, ya Tuhan, akan bertahan selama-lamanya. Tongkat keadilan akan menjadi tongkat kerajaan-Mu. Kamu mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Pemerintahan Yesus akan mencakup penghakiman terakhir atas bangsa-bangsa, dan Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi dan akan menghancurkan mereka seperti tembikar. Bandingkan Mazmur 2 ayat 9. Bandingkan Wahyu 19 ayat 15. Di kepalanya dan tongkat di tangannya sebagai tongkat kerajaan. Mereka bersujud di hadapannya dengan bercanda sambil berkata, "Salam." Raja orang Yahudi, lalu memukulnya berulang kali dengan tongkat palsu. Betapa ironisnya bahwa tongkat kerajaan, simbol otoritas duniawi, digunakan untuk memukul Dia yang memegang otoritas tertinggi di surga dan di bumi. Tepat sebelum mereka menyalibkan Yesus, tentara Romawi mengejek Dia, menempatkan sebuah mahkota duri. Nubuat berusia 4000 tahun, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Akan terwujud sepenuhnya suatu hari nanti ketika Yesus, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, kembali dengan orang-orang kudus dan malaikatnya. Singa dari suku Yehuda akan memegang tongkat kerajaan. Lihatlah, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya untuk menghakimi setiap orang, dan untuk menghukum mereka semua atas semua tindakan fasik yang telah mereka lakukan dalam kefasikan mereka, dan dari semua kata-kata menantang yang diucapkan orang-orang berdosa yang tidak saleh terhadap Dia. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.